Saudara, dini hari nanti pesta sepak bola akan mempertemukan duel sengit tim kuat Eropa dari grup neraka, grup F. Belanda akan bertemu Swedia. Belanda yang ditahan imbang Jepang berambisi meraih 3 poin di laga ini. Matchday kedua akan tersaji big match yang mempertemukan dua tim kuat dari grup neraka, grup F, antara Belanda melawan Swedia. Belanda yang ditahan imbang Jepang di laga awal wajib menang demi menjaga asa lolos dari fase grup. Anak asuh Ronald Koeman berlatih di markas mereka di Riverside, Missouri pada Jumat pagi. Pertandingan di Houston, Texas menawarkan kesempatan bagi Oranje untuk meraih kemenangan pertama di pentas bola dunia. Sementara di kubu lawan berbekal kemenangan telak 5-1 atas Tunisia, Swedia berada di atas angin. Alexander Isak dan Viktor Gyökeres sama-sama ingin mengulang kesuksesan saat melawan Belanda. Kini Swedia masih bertengger di peringkat 1 klasemen sementara grup F. Kedua tim akan bertemu pada siang hari Sabtu di Houston dengan tujuan masing-masing tim untuk menguasai grup F. Dalam laga kedua ini, Ronald Koeman diperkirakan masih akan menurunkan skuad yang sama kalau ditahan imbang Jepang. Duet Gakpo dan Summerville di kanan kiri akan menopang serangan bagi Malen. Sementara Frankie de Jong masih akan jadi jenderal lapangan tengah. Sedangkan Graham Potter masih mengandalkan Gyökeres di lini depan yang bisa berduet dengan Elanga. Sementara Isak Hien masih akan memimpin lini belakang Swedia. Pertandingan Belanda melawan Swedia akan digelar dini hari nanti di Stadion NRG Houston, Amerika Serikat. Ya, membahas lebih jauh soal big match di grup F, kita sudah bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Ibrahim. Bungkus, bagaimana pertandingan dini hari nanti? Seperti apa, sesengit apa nanti akan tersaji? Ya, ini akan menjadi pertandingan yang terutama bagi Belanda sangat penting dalam usaha membuka jalan ke fase gugur ya, 32 besar. Karena Belanda menurut saya melewatkan kesempatan untuk meraih kemenangan di laga pertama melawan Jepang. Jepang memang lawan yang berat ya, bahkan mungkin saat ini dari segi grafik performa lebih bagus daripada Belanda. Tapi sebetulnya Jepang agak sedikit kesulitan karena ditinggal 3 pemain penting menjelang Piala Dunia. Jadi sebetulnya momentumnya bagi Belanda itu memulai turnamen itu dengan kemenangan lawan Jepang. Tapi ternyata mereka tidak bisa memaksimalkan kesempatan dan hanya menghasilkan 1 poin. Jadi tidak ada pilihan di laga kali ini, mereka menurut saya harus mulai mendapatkan ritme ya, mendapatkan tren kemenangan supaya mereka bisa lebih siap menghadapi fase gugur. Belanda ini kalau lolos ke fase gugur aja sih peluangnya besar sekali ya, karena laga terakhir justru lawan tim yang paling lemah. Cuma kan persoalannya Belanda ini kan mimpinya juara, bukan sekedar lolos fase gugur. Jadi kalau tim itu mau juara, maka grafiknya harus terus meningkat di pertandingan demi pertandingan itu. Nah, kalau kemarin belum begitu bagus, hari ini melawan Swedia harus mulai lebih bagus. Oke. Nah, kalau misalkan kita melihat dari kedalaman skuad Belanda sendiri ketika Jepang minus 3 pemain inti, tapi Belanda dengan skuad yang ada saat ini sebetulnya masih sangat disayangkan ya, Bungkus, Belanda itu. Ya, agak sedikit lemah menurut saya di tengah dan di depan ya. Kemarin menghadapi Jepang, Belanda juga kesulitan sebetulnya di lapangan tengah. Bisa dibilang sebetulnya lapangan tengah itu dikontrol oleh Jepang ya. Possession juga mungkin bisa dilihat itu Jepang cukup kuat. Apalagi Jepang bermain dengan strategi pressing tinggi di area pertahanan lawan. Itu lini tengah Belanda ini agak sedikit kesulitan di 15 menit awal sampai 20 menit. Entah itu De Jong, entah itu Tijani Reinders, itu kelihatan kesulitan sekali. Begitu juga dengan Gravenberch, 3 pemain yang menjadi pemain andalan di tengah, tidak berkembang sebagaimana mestinya. Mungkin yang paling terasa adalah permainan Tijani ya. Tijani ini di beberapa uji coba kan sangat bagus. Di Man City juga termasuk produktif, 7 gol dari 33 pertandingan. Tapi ketika bermain di posisi yang sama untuk timnas Belanda, dia agak kesulitan. Karena memang secara kolektif lini tengahnya kemarin bisa dibilang agak kalah dari lini tengah Jepang. Begitu juga dengan di depan menurut saya. Kurang fitnya kondisi Memphis Depay itu sedikit tidak bisa diatasi oleh pemain-pemain yang ada. Entah itu Donyell Malen, entah itu di sayap kiri Cody Gakpo. Itu juga kurang mampu menjadi alternatif ketika Depay tidak dalam kondisi terbaik. Ini mungkin salah satu problem Belanda di Piala Dunia kali ini. Terutama di tengah dan di depan itu materinya agak sedikit tipis. Oke, ini sedikit angin PD, percaya diri justru mengalir pada Swedia. Graham Potter akan memainkan seperti apa game plan nanti lawan Belanda? Iya, kita melihat bagaimana di laga pertama Swedia ini bermain agresif ya. Oke lah, lawannya memang di bawah ya. Tapi memang mereka memiliki pemain-pemain yang bisa membuat mereka ini sangat berbahaya di depan.
ada Alexander Isak, ada Victor Gyökeres, ada Elanga. Ini pemain-pemain yang sudah teruji kemampuannya di Liga Inggris, dan di timnas Swedia pun mereka capsnya sudah cukup banyak ya, rata-rata sudah di atas 30. Jadi kombinasi Gyökeres bersama dengan Isak ini menurut salah satu kombinasi lini depan yang paling berbahaya, terutama di fase grup ini ya. Kelebihan Swedia mungkin memang kekuatan di depannya ya. Sayang memang mereka juga punya problem dengan Belanda. Lini tengahnya tidak begitu kokoh ya. Lini tengah mereka menurut salah satu titik lemah yang belum terekspos di laga pertama. Nah, lawan Belanda mungkin ini tantangannya menjadi akan lebih berat bagi lini tengah Swedia. Walaupun mereka punya dua striker yang kategorinya premium, ada Isak, ada Gyökeres. Tapi kalau lini tengahnya kalah duel, akan repot juga menciptakan peluang-peluang berbahaya. Begitu juga dengan lini pertahanan. Lini pertahanan Swedia juga belum terlalu teruji. Bahkan kalau kita lihat pertandingan uji coba yang dihadapi oleh Swedia juga kan sebetulnya tidak terlalu positif ya. 2025 mereka praktis tidak pernah bisa meraih hasil yang bagus. 2026 juga masih up and down. Jadi ini tantangan besar bagi Swedia bagaimana menghadapi Belanda ini kalau bisa survive 1 poin. Oke, kalau misalkan tadi di second line memang masih dirasa agak berat nih pertarungannya. Apakah set piece, bola-bola mati termasuk sepakan pojok akan menjadi juga kartu truf nanti di pertandingan yang sangat ketat, Bungkus? Iya, ini nih tim-tim Eropa kan memang punya keistimewaan di situ ya, bola-bola mati. Belanda kan kita lihat bagaimana Van Dijk juga menjadi senjata yang ampuh ya, menghadapi Jepang yang memang tidak begitu kuat dalam bola atas. Itu Van Dijk menjadi obat bagi sulitnya menembus pertahanan Jepang. Tapi kalau Swedia kan lebih kuat di sisi itu ya. Defense mereka lebih baik dalam menghadapi situasi bola mati, apalagi secara postur juga pemainnya juga cukup seimbang dengan Belanda. Jadi persoalan bola atas, bola mati belum terlalu menjadi titik krusial bagi Swedia ya. Lebih krusial lagi adalah bagaimana mereka berduel di lapangan tengah, menguasai lini vital tersebut untuk memastikan aliran bola ke depan itu lancar. Oke. Singkat Bungkus, grup neraka ini apakah penentuan loss dari fase grup akan terjadi hingga pertandingan ketiga, Bungkus? Iya, saya kira akan sampai pertandingan ketiga ya, karena tidak mustahil laga Belanda-Swedia ini juga berjalan imbang lagi, sehingga peluang untuk menjadi runner-up, juara dan peringkat ketiga itu masih sangat ramai sampai pertandingan terakhir. Oke, terima kasih untuk ulasannya Bung M. Kusnaini, analis sepak bola.